Yap, jadi beberapa hari lalu gue bikin post komunitas yang isinya list channel yang paling banyak di request buat konten Bedah Channel. Dan yap, asalkan kalian tahu, gue bikin konten Bedah Channel itu selang-seling. Jadi habis konten Bedah Channel, pasti video berikutnya video random. Jadi, karena banyak banget yang request channel satu ini, yang mana sebenarnya udah banyak yang ngulik sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue bakal bahas Meowok. Yap, channel gaming yang terkenal gara-gara nggak pernah toxic. Oh my level and let me go. Yap, seperti biasa, gue bahas dari konten yang dibawakan oleh Meowok dulu gitu, yaitu gaming. Yap, gaming biasa, gak perlu edit-editan yang heboh ataupun jokes absurd gak jelas. Tapi gaming biasa. Gak tahu kenapa konten gaming Meowok ini ya konten paling simpelnya gaming gitu. Karena dari dulu aja video pertamanya itu gak heboh segala macem, tapi cuman video orang main game biasa aja. Ya, ini aplikasinya seperti ini. Tadi gue udah main sedikit sampai di stage kedua. Dan gue bakal nunjukin lo orang dari stage start. Tapi masalahnya game-game yang dimainin itu ya game-game yang gak sesuai pasar, kayak smash hit, tebak gambar, dan segala macem. Dan ternyata Meowok ini pernah nyoba ke pasar global, yang mana dia itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Stock, arcade, and career. In here you can choose just two items. There is boost. It's for boost your performance, but you must buy it. And then the next is arcade. If you buy this, you can unlock all the mini games. Tapi ya Zong, Meowok atau biasa dipanggil Regi ini, dia bilang kalau channelnya baru nyentuh 1500 subs dalam waktu 1 tahun. Yang mana itu ya nggak bentar. Jadi, mulai ramenya kapan? Dan karena di data Social Blade ini cuma bisa nyampe tahun 2019-an, jadinya gue ikutin data yang emang Meowok ngomong sendiri gitu. Meowok ini mulai naik channelnya di tahun 2016 hingga 2017-an, yang mana dia mulai naiknya gara-gara mainin game Clash of Clans dan Clash Royale. Yap, setelah semua video game-game yang jarang didengar atau dimainin, dia mulai naik saat video COC dan Clash Royale. Ya bener aja, Clash Royale ini gamenya emang rame banget dulu. Semua teman-teman sekolah gue di tahun itu semuanya pada main. Yang mana mereka ini sering search gameplay Clash Royale di YouTube. Dan ini emang banyak banget video yang ngebahas Clash Royale ini. Jadi ya makin naiklah channelnya si Meowok ini. Dan yap, karena emang pada tahun itu algoritma YouTube-nya gak terlalu susah kayak sekarang, jadinya karena Meowok ini konsisten dan di setiap videonya makin diimprove mulai dari kualitas gambarnya, pembawaannya, dan udah mulai main game-game yang sesuai di pasar dan segala macem. Jadinya gak heran lah kenapa banyak orang yang suka dan ngikutin channelnya gitu. Dan setelah zaman-zaman COC dan Clash Royale tadi, Meow ini mulai suka main game-game horor dan game-game yang emang ada story-nya. Dan yang unik dari Meowok ini adalah Meowok ini uploadnya cepet waktu itu. Maksudnya apa? Jadi dulu gue pernah subscribe suatu channel gaming dan nungguin dia lanjutin main game horor Araya waktu itu. Dan dari part 1 ke part 2 nya itu jaraknya bisa 2 mingguan lah. Tapi karena gue penasaran banget sama cerita Araya, jadi gue cari di channel lain. Dan ternyata pas gue lihat channel Meowok itu main Arayanya udah 10 partan dibanding dengan channel yang gue subscribe waktu itu yang masih 2 part. Jadi daripada gue nungguin channel yang gue subs, gue malah lebih prefer nonton Meowok gitu. Dan itu juga terjadi lagi pas gue penasaran sama gameplaynya Hello Neighbor. Dari kebanyakan channel cuma Meowok doang yang uploadnya cepet dan banyak partnya dibanding channel-channel lain yang baru main beberapa part doang. Jadi mungkin karena Meowok ini cepet uploadnya, makanya gak heran audiens lebih milih nonton Meowok. Yap, karena audiens udah ada, jadi cara kembangin channel gimana? Selain harus riset game-game yang emang rame di pasar, lagi-lagi gue mau ngasih poin penting, yaitu pembawaannya. Yap, cara pembawaan ini sangat penting dan gak harus di konten edukasi ataupun ilmu gitu, tapi konten apapun itu. Salah satunya konten gaming.
Karena nggak sedikit juga banyak konten kreator gaming yang emang gamenya udah ngikutin pasar, tapi karena pembawaannya ngebosenin dan gak seru, jadinya ya orang juga males nontonnya. Tapi kalau pembawaannya menarik dan storytellingnya bagus, penontonnya bakal pantengin terus sampai videonya habis gitu. Dan itulah nilai plusnya Myaok. Walaupun videonya sangat lama, yaitu 10-40 menitan atau bahkan sejam, orang-orang tetap nonton videonya sampai habis. Karena pembawaannya Myaok ini enak dan simple, dan juga gak heboh atau absurd dan segala macam lah. Dan ini nilai tambahan lagi, yaitu Myaok ini terkenal no toxic. Meskipun di video-video lamanya itu pernah toxic, tapi sekarang udah jarang, bahkan gak pernah. Dan ya, jadi ya gak ada kata-kata yang gak enak didengar atau toxic dan segala macam. Jadinya pasar konten Myaok ini gak cuma ke arah remaja-remaja doang, tapi anak-anak juga bisa gitu. Bahkan gue pernah lihat anak kecil, gak tahu sih umurnya berapa, tapi kayaknya anak TK itu nonton Myaok juga gitu. Jadi ya wajar kenapa bisa rame channelnya. Bahkan viewsnya itu konsisten di 500.000 sampai 1 juta views mulu. Dan ya, karena pembawaannya ini, mau game yang storynya berat pun kayak It Takes Two, Hello Neighbor, dan game-game yang emang kebanyakan storynya panjang dan rumit, ya orang-orang tetap nonton videonya Myaok ini. Yap, setelah channelnya ngelonjak hingga bisa nyentuh subscriber hampir 20 jutaan, Myaok ini juga kadang-kadang bikin shorts di channel keduanya, yaitu Meot. Dan awalnya ini cuma channel live, tapi sekarang isinya kalian tahu apa? Yap, selain shorts dari klip-klip gameplaynya Myaok, tapi ada juga meme yang ditemakan tentang Myaok gitu. Dan yap, seperti yang gue bilang di video bedah channel kok bisa, shorts ini algoritmanya agak random dan lumayan ampuh buat nyari views. Tapi ya resikonya kalau shortsnya sepi, ya sepinya itu keterlaluan. Jadi, karena shorts Myaok ini rame, jadi lumayan lah buat nambahin audiens. Dan tentu saja, meme. Berkali-kali gue bilang meme ini bisa jadi media promosi yang ampuh, bahkan bagus banget sekarang. Karena sekarang meme itu udah kayak kultur gitu. Dan di channel Meot ini kadang-kadang upload video-video meme pendek yang konteksnya itu ya tentang Myaok gitu. Jadinya pasarnya makin luas lagi. Bahkan karena semua channelnya udah gede, Myaok ini bisa bikin bisnis F&B sendiri, yaitu Sokocha. Terima kasih telah menonton video ini. So, kalian tahu Myaok ini dari mana? Silahkan komen. Dan gue pengen bilang, kalau mau bikin video atau sebuah konten, pembawaannya itu harus fun dan jelas. Jangan terlalu heboh atau kaku, karena pembawaannya ini bisa jadi faktor penting buat bikin channel kalian jadi naik gitu. Jadi, udah satu list nih yang udah selesai gue bahas. Kira-kira channel mana lagi yang bakal gue bahas di antara list-list ini? Kalian bisa komen. So, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.